Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama saya Safira Wardoyo. Kita ke informasi yang pertama. China meresmikan kapal induk Fujian dalam upacara yang dihadiri oleh Presiden Xi Jinping di Pulau Hainan, wilayah paling selatan China dekat dengan Indonesia. Kapal induk Fujian menandai lompatan besar dalam modernisasi militer Beijing. Peresmian kapal induk bertenaga konvensional ketiga ini dihadiri langsung oleh Presiden China Xi Jinping di pangkalan militer Sanya, Pulau Hainan pada Jumat 7 November silam. Kapal induk Fujian tipe 003 merupakan model pertama yang dirancang dan dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Peresmian Fujian dianggap sebagai langkah penting China untuk mengejar ketertinggalan dan menantang dominasi Angkatan Laut Amerika Serikat. Beijing menargetkan untuk membangun militer kelas dunia yang mampu bersaing pada pertengahan abad ini. Kapal induk Fujian meninggalkan sistem peluncuran Skyjam lama yang digunakan pada dua kapal induk China sebelumnya, Liaoning dan juga Shandong. Kapal ini mengadopsi sistem peluncuran elektromagnetik atau EMALS, teknologi yang sangat canggih dan juga rumit. Ya, kita ke informasi berikutnya dari dalam negeri. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, buka suara soal dampak sosial judi online di masyarakat. Dirinya mengaitkan kondisi ini sejalan dengan laporan PPATK terkait 602.000 warga Jakarta terlibat judol dengan transaksi 3,12 triliun rupiah. Dikatakan Rano, persoalan judi online ini merupakan dampak dari shock culture digitalisasi yang 20 tahun lalu pernah diungkapnya dalam sebuah tulisan. Menurutnya, kehadiran judi online sulit dibendung lantaran bagian dari dampak digitalisasi dunia tanpa mengenal batas. Karena itu, upaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah membangun kesadaran bahwa judol itu merugikan dan berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat. Dirinya pun menekankan upaya itu harus dilakukan bersama-sama secara masif dan tidak bisa hanya bergantung dari satu sektor saja. Misalnya Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi pelaku judi online yang 5.000 diantaranya diduga penerima program bantuan sosial seperti KJP dan juga KJMU. Diakui Rano meski bantuan itu diperuntukkan bagi anak, namun lantaran kartu ATM program dipegang oleh orang tua maka akan sulit melakukan pencegahan. Rano pun memastikan Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berupaya mensiasati untuk mengatasi persoalan itu. Ia berharap upaya edukasi seperti yang dilaksanakan Kejaksaan RI saat ini bisa terus berlanjut secara masif ke berbagai tempat bahkan hingga pelaksana Car Free Day setiap pekan. Ya, kita ke informasi berikutnya, ini masih dalam negeri ya. Persaingan mobil terlaris di Indonesia kembali memanas menjelang akhir tahun. Berdasarkan data wholesale periode Januari hingga September 2025, Toyota Kijang Innova kembali membuktikan diri sebagai raja jalanan tanah air. Dengan torehan penjualan sebanyak 45.302 unit, posisi kedua ditempati duet Toyota Avanza dan juga Veloz yang mencatat 36.309 unit. Disusul Daihatsu Grand Max Series di urutan ketiga dengan 29.721 unit. Di belakangnya Daihatsu Sigra menempel ketat dengan 28.095 unit, sementara Honda Brio Series yang biasanya menjadi andalan di segmen city car ini harus puas di posisi kelima dengan 27.054 unit. Tak mau kalah, Toyota Rush juga mempertahankan pamornya di segmen SUV dengan 22.047 unit, diikuti Toyota Kayla sebanyak 21.692 unit. Sementara di segmen komersial ringan Suzuki Carry Series masih tangguh dengan 19.441 unit. Menutup daftar 10 besar ada Mitsubishi Xpander dengan 18.174 unit, dan Mitsubishi Fuso V yang mencatat 16.632 unit.
Artinya daftar mobil terlaris masih dikuasai merek-merek Jepang. Kita ke informasi hot news yang terakhir pada pagi hari ini. Proyek IKN masih berprogres dan bersiap bangun kawasan legislatif dan juga yudikatif, infrastruktur dan juga sumber daya manusia. Lantas seperti apa penampakan terbarunya? Pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politika pada pembangunan IKN tahap kedua yang mencangkup pembangunan fisik, persiapan regulasi hingga pembangunan atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran 8,5 triliun rupiah untuk periode 2025 sampai 2027. Mencakup gedung sidang paripurna, plaza demokrasi, serambi musyawarah, museum dan gedung kerja lainnya. Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran 3,1 triliun rupiah akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan mulai November 2025. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari 3 skema pembiayaan, yaitu dana APBN sebesar 48,8 triliun rupiah untuk rentang 2025 sampai 2028. Kemudian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan estimasi nilai 158,72 triliun rupiah per Oktober 2025 dan investasi swasta murni dengan estimasi nilai 66,3 triliun rupiah per Oktober 2025. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan pasar Sepaku, Masjid Negara dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025. Fasilitas pendukung lainnya seperti konektivitas jalan, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara. Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN melalui bendungan Sepaku Semoy dengan luas 800 hingga 900 hektar dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik.